Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Jejak Ilmi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan melihat kapal perang tua yang terdampar di kota Pariaman. Nah, sekarang kita berada di Pantai Kata. Nah, beginilah penampakan di Pantai Kata saat ini teman-teman. Di pagi ini masih sepi. Dan di sepanjang Pantai Kata ini banyak terdapat kedai-kedai yang bisa dijadikan tempat untuk istirahat bagi teman-teman yang berkunjung ke daerah ini. Jadi dari Pantai Kata tadi kita menuju jalan arah ke Pantai Gandoria. Dari Pantai Gandoria kita menuju ke Pantai Talawu Pauh. Nah, sekarang teman-teman kita berada di Pantai Cermin. Jadi di Pantai Cermin ini ada sebuah arena bersepatu roda yang sering juga digunakan untuk perlombaan sepatu roda, bahkan sering digunakan untuk perlombaan antar daerah. Nah, beginilah penampakan karena sepatu rodanya teman-teman. Lagi latihan deh. Lambai-lambai lah. Kita berada di depan Pantai Gandoria. Nah, sekarang kita naik ke panggung yang ada di dekat Pantai Gandoria ini teman-teman. Nah teman-teman, ini ada di Muaro Pantai Gandoria. Nah, di Muaro ini terdapat satu buah monumen perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman yang berdiri megah di dekat bibir Muaro ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman monumen perjuangan TNI Angkatan Laut Kota Pariaman. Di sini ada satu buah tank yang ditempatkan di sini sebagai monumen untuk berfoto-foto, juga mengenang perjuangan pahlawan Tempo dulu. Nah, ini tank marinir yang sudah diletakkan sini sudah lama ini teman-teman. Nah, di sini ada patung TNI atau patung perjuangan Jalesveva Jayamahe.
Nah, di sini dijelaskan kota Pariaman di awal penjajahan adalah kota pelabuhan terbesar di Sumatera. Hal ini sesuai dengan catatan dari Tomik Pires 1446, seorang pelayar berkebangsaan Portugis. Nah, jadi kota Pariaman merupakan markas besar Angkatan Laut di Pulau Sumatera. Jadi di bibir pantai Gandoria ini terdapat 4 pulau yang sejajar teman-teman. Jadi yang pertama di ujung sana Pulau Ujung, dan itu Pulau Tangah, dan di itu Pulau Angso Duo, dan di ujung itu adalah Pulau Kasia. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat di ujung sana itu adalah kapal perang Teluk Bone yang telah dihibahkan oleh TNI Angkatan Laut ke kota Pariaman sebagai satu kota di Pulau Sumatera yang merupakan kota perjuangan atau markas besar Angkatan Laut di kota Pariaman dahulu. Nah, jadi dikasih hibah kapal perang sebagai monumen untuk mengenang perjuangan di kota ini dahulu teman-teman. Sudah berada di pantai Talaupau. Jadi di tepi pantai inilah kapal perang Teluk Bone terdampar karena dibawa ombak pasang ketika hujan lebat atau musim penghujan beberapa bulan yang lalu teman-teman. Jadi sebelumnya tempat yang direncanakan untuk bersandarnya kapal ini sebagai museum bahari bukanlah di sini rencananya. Itu di dekat Muaro Pantai Gandoria, di mana di situ sudah digali atau sudah dibikin tempat untuk peletakan kapal ini ketika bisa ditarik ketika musim pasang. Namun karena hujan lebat kemarin, karena tali jangkarnya putus dan dibawa oleh air laut pasang ke tepi pantai Telau ini. Dan sepertinya sudah ditetapkan tetap di pantai Telau ini teman-teman. Sekarang kita sudah berada di pantai Talaupau. Sebelumnya kapal Teluk Bone ini merupakan kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum diakuisisi oleh TNI Angkatan Laut. Jadi KRI Teluk Bone 511 ini bernama dahulunya adalah USS Iredell County. Kapal ini dibuat di galangan kapal American Bridge Company, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1944. Dan sejarah kapal ini telah banyak digunakan sebagai untuk dalam Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1945 hingga 1946, dan juga digunakan oleh tentara Amerika Serikat pada Perang Vietnam pada tahun 1970, dan setelah itu diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi KRI Teluk Bone 511. Kapal ini memiliki panjang sekitar 100 meter dengan lebar 15 meter. Jadi kapal ini cukup besar, apalagi jika teman-teman berkunjung langsung untuk melihat kapal ini. Jadi ini sangat disayangkan sekali jika pemerintah Kota Pariaman tidak segera memperbaiki, karena di bagian bodi dari atau bagian badan dari kapal ini atau lambung kapal juga sudah banyak terdapat karatan karena dibiarkan terbengkalai seperti ini. Jadi diharapkan semoga bisa segera dijalankan program yang direncanakan untuk dijadikan museum bahari Kota Pariaman agar bisa dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung ke Kota Pariaman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di situ ada satu buah sikoci ya teman-teman. Nah, untuk sekarang kita baru bisa melihat dari luar, kita belum bisa untuk masuk atau naik langsung ke atas kapalnya karena belum dibikinnya atau belum adanya tangga untuk naik ke atas, karena memang belum diresmikan sebagai museum bahari Kota Pariaman. Nah, jika teman-teman ke Kota Pariaman, jangan lupa berkunjung ke pantai Pariaman dan menikmati keindahan pantainya serta berfoto di bekas kapal perang Teluk Bone 511 ini.